Oke teman-teman, balik lagi di channel ini. Jadi di sini aku bakal share tips and trick dan mungkin sedikit review iPhone Inter yang baru aja aku dapat dari salah satu marketplace. Nah, jadi ya kalian bisa simak aja buat yang mungkin ada plan buat beli iPhone Inter ke depannya. Mungkin detail-detail atau poin-poin yang aku share di sini sedikit bermanfaat buat kalian. Jadi untuk hari ini ada unit iPhone 11 64GB warna black. Jadi untuk dashboardnya udah pasti jelas beda dengan yang original ya, secara kontur, terus secara desain font, dan juga secara fisik. Dan mungkin kita bisa langsung coba masuk aja ke dalam dashboardnya. Jadi kita punya unit handphonenya, terus kita ada manual book atau guidance book yang kurang lebih isinya mungkin lebih ke tata cara penggunaan handphonenya dalam beberapa bahasa. Nah terus kita ada SIM ejector, gepeng ya, SIM ejectornya beda dengan yang unit bawaan iBox yang dimana mungkin sedikit lebih curve. Terus di sini kita ada aksesorisnya, ada earpod atau headset yang udah pasti KW. Terus ada juga adaptor kaki 3 yang sudah pasti KW juga. Dan kita punya kabel lightning, jadi USB to lightning, dan yang pasti ini bukan yang original juga. Kenapa sih unit Inter biasanya dikasih aksesoris yang KW atau OM? Ya karena memang untuk iPhone Inter biasanya harganya lebih murah kan. Nah dari harga yang murah itu biasanya ada yang dikorbankan. Jadi aksesorisnya memang dibikin kurang lebih kayak gini. Tips dari aku, kalau kalian beli iPhone Inter, udah jangan dipakai aksesorisnya. Mending kalian beli pihak ketiga. Maksudnya kayak merek Anker, ada Ugreen atau Aoki. Nah masuk ke handphonenya, yang pertama kalian perlu cek pastinya adalah kondisi fisiknya. Jadi di bodinya apakah ada dent atau retak-retak halus, apakah ada indikasi si iPhone ini pernah jatuh. Kalian cek juga charging portnya, dia kotor nggak atau mungkin warnanya beda. Biasanya kalau misalkan charging portnya udah pernah diganti, kelihatan tuh ada sedikit yang agak geser di dalamnya. Nah terus kalian cek juga bagian LCD-nya, apakah ada baret-baret halus. Terus mungkin kita langsung nyalain aja untuk unitnya buat kita cek lebih detail lagi tentang performa iPhone-nya. Jadi plus minus ya, kalau kalian ada plan buat beli iPhone Inter, ya plusnya harganya lebih murah. Terus kalau kalian hoki juga unitnya masih bukan unit rekondisi. Cuman nggak enaknya biasanya unit Inter ini nggak kedaftar IMEI-nya, terus ya rawan resiko ke blokir lah. Terus kita sambung, tadi kita cek di LCD ya. Kita masuk ke wallpaper putih, terus kita cek dulu sisi-sisinya apakah ada yang semacam burn gitu kayak layar Samsung biasanya. Apakah ada dead pixel atau ada warna yang bocor. Kalian cek semua sisi-sisinya. Jadi untuk checking LCD ini kalian harus benar-benar sabar, jadi nggak bisa keburu. Jadi kalian nggak usah keburu deh kalau COD. Mending cek secara detail, secara touch, secara frame rate, secara brightness. Apakah ada warna yang sedikit aneh gitu ya. Terus kalian lihat kehangatan warnanya. Nah setelah kalian mungkin rasa kalian puas dengan performa LCD-nya, nggak ada warna-warna yang mungkin kelihatannya aneh, kalian lihat dari sisi kanan dan sisi kiri, atas bawahnya semua aman, kalian masuk ke tahap berikutnya. Nah jadi tahap berikutnya adalah tahap touch test. Kalian cek semua fungsi layarnya apakah bisa disentuh. Ya dengan sesimpel kalian hold aplikasi, terus kalian geser ke mana aja, ke kanan, ke kiri, atas bawah, kiri kanan. Pastiin semua sudut dan sisi-sisi LCD-nya semuanya bisa di-touch. Nah, setelah kalian ngerasa oke, semua fungsi LCD-nya aman, mungkin kalian bisa lanjut ke sini nih. Kalian coba cek charging port-nya. Tadi mungkin di awal sudah aku bilang, charging port ini bagian yang perlu juga kalian cek meskipun banyak yang ngeremehin gitu ya. Karena charging port ini adalah salah satu akses masuk daya dari kabel ke handphone kalian. Pastiin semuanya bersih dan oke. Nah untuk berikutnya, ya karena iPhone Inter ini IMEI-nya nggak terdaftar, kita perlu cek juga jaringannya, apakah dia aman. Jadi mungkin aku akan coba masukin SIM card di sini, pakai kartu Telkomsel. Nah kalau kalian lagi cek sinyalnya, kalau misalkan lebih dari satu kartu lebih oke sih. Misalkan nih kalian bawa kartu Telkomsel, bawa kartu Tri dan IM3. Jadi kalian bisa coba semua tuh kartunya. Kalau semuanya oke, berarti nggak ada kendala di IMEI-nya.
Nah, terus pastiin buat dapat unit yang sudah aktif sebelum 18 April 2020. Jadi kemungkinan dapat yang keblokir emailnya akan sedikit lebih kecil. Nah, untuk sinyalnya di sini keluar ya. Ada 3 bar dan sinyal LTE-nya keluar. Untuk berikutnya, mungkin kita akan masuk ke mikrofon ya, buat cek apakah dia bisa recording atau enggak. Cukup dengan aplikasi sound recording bawaan dari apps-nya. Nah, di situ kalian bisa coba ngomong atau mungkin tap-tap sisi layar handphonenya. Kalau misalkan ada fluktuasi, ya berarti untuk fungsi mikrofonnya aman. Sesederhana itu aja. Nah, mikrofon ini sepaket sama speaker ya kalau ngecek. Jadi setelah kalian cek mikrofon, kalian juga bisa langsung cek si speakernya. Nah, untuk speaker iPhone 7 ke atas, itu udah pakai sistem stereo. Jadi speaker atasnya, speaker bawahnya semuanya main, jadi right left. Nah, jadi kalian pastiin ketika cek audio, karena ini masih belum ada aplikasi semacam Spotify atau YouTube, kalian cukup pakai aplikasi bawaan dari settingnya. Jadi kalian play ringtone panggilan masuknya, kalian cek semua sisi kanan, sisi kirinya, apakah suaranya balance, apakah mungkin ada yang gede sebelah. Nah, cuman kalau untuk ringtone yang ada di setting sih biasanya suaranya balance ya, kanan kiri semuanya kenceng. Gitu. Nah, setelah pengecekan suara ini mungkin aku akan sedikit mundur ke pengecekan LCD ya, karena aku baru ingat sesuatu. Aku bakal share tentang gimana sih cara cek hardware IC touch-nya, apakah dia masih sehat, apakah dia ada kendala. Cuman terlebih dahulu kita balik ke home screen-nya buat ngecek tombol volume atas, tombol volume bawah, silent switch, dan tombol powernya. Karena masih sepaket nih sama audio checking. Nah, setelah mati, nah ini dia caranya. Jadi kalian bisa agak sedikit tekan sisi kanan iPhone kalian, jangan terlalu keras. Lalu kalian nyalakan iPhone-nya dan swipe kemana-mana aja. Nah, kalian mungkin bisa lakukan beberapa kali. Jadi penekanannya nggak usah keras-keras, agak sedikit menekan aja di bagian sisi kanan yang tadi aku tunjukin di sini. Kalian hitung 1, 2, 3, handphonenya nyala, terus kalian putar-putar lagi touch-nya. Nah, pengecekan ini percaya nggak percaya sebenarnya, cuman karena memang beberapa YouTuber yang mungkin suka nge-review iPhone second di luar sana menggunakan cara ini, nggak ada salahnya juga kita cek ya. Ya meskipun untuk IC itu perlu dicek secara internal dulu apakah memang di dalamnya ada trouble atau enggak. Nah, terus ke bagian favorit kalian nih, battery health. Untuk unit ini ada 97 sisa baterai health-nya. Nah, buat ngecek apakah si baterai ini masih sehat atau enggak, ada tipsnya nih. Kalian bisa buka kamera, baterai terakhirnya ada di 45%. Kalian ambil 15-20 foto dengan kondisi flash menyala. Kalian bisa ambil foto sebanyak mungkin menggunakan flashnya, lalu kalian cek ulang nih, dari 45% tadi tersisa berapa baterainya. Nah, jadi cara ini lumayan akurat ya, karena ketika kalian foto dan flashnya nyala, itu lumayan menguras baterai. Jadi kalau baterainya nggak sehat, biasanya sih dropnya bisa lebih cepat. Nah, setelah itu kita balik ke home screen, kita cek baterainya. Setelah 20 foto, kita cuman kehilangan 1% di sini. Dan aku bisa simpulin kalau baterainya masih sehat, masih oke. Selanjutnya kita juga bisa cek kameranya silent atau enggak. Jadi kalian matiin switchnya dan pastiin live fotonya juga off ya. Jadi untuk iPhone yang nggak silent itu biasanya iPhone dari Jepang, dari Korea. Jadi meskipun kalian turn off silent switchnya, dia tetap bunyi. Selanjutnya kita coba cek untuk fungsi Wi-Fi-nya, apakah dia bisa nge-scan dan ya bisa ngecek beberapa koneksi pilihan lainnya gitu ya. Nah, ini sudah aku konekin ke Wi-Fi di tempatku dan sinyalnya oke. Selanjutnya, ini masih berhubungan dengan LCD ya. Kita coba fungsi typing menggunakan keyboard bawaan. Jadi kalian bisa masuk ke aplikasi Notes dan kalian bisa coba ketik urut dari yang paling kiri sampai dengan yang paling kanan. Pastiin semuanya nggak ada yang kelewat untuk touch-nya. Nah, karena memang touchscreen ini salah satu part yang krusial ya.
Jadi aku pribadi kalau beli iPhone biasanya aku bisa bolak-balik ke pengecekan LCD-nya nih. Karena kalau partnya nggak ori dan mungkin sudah pernah diganti, biasanya sih bakal banyak trouble ya. Jadi nggak bakal nyaman sih kita pakainya dan biasanya unitnya juga nggak jangka panjang. Selanjutnya kita coba cek Trio Tools. Jadi setelah cek fungsi hardware, meskipun ini nggak 100% valid karena ada yang bisa dimanipulasi, kita coba cek juga menggunakan Trio Tools. Nah, setelah kita koneksikan iPhone kita dengan si Trio Tools, kita pilih Trust atau percayai kalau bahasa Indonesia. Setelahnya iPhone kita akan terhubung dan terbaca data hardware-nya di sini. Nah, kita masuk ke View Verification Report buat tahu semua partnya. Untuk overall skornya 100. Jadi untuk Trio Tools ini cara bacanya sempat aku share videonya. Jadi di sisi kiri ini ada X factory value, di mana ini adalah serial bawaan dari pabrik. Dan sisi kanan ini adalah kondisi terkini si spare part di iPhone kalian. Jadi kalau misalkan sudah pernah diganti, hasilnya akan kebaca di test resultnya di pojok sisi sebelah kanan. Akan kebaca abnormal biasanya. Cuman untuk overall di unit ini semuanya oke, nggak ada kendala. Jadi untuk skornya juga 100. Dan semoga ini benar-benar result bawaan unitnya. Maksudnya bukan Trio Tools yang sudah pernah disetting atau mungkin handphonenya udah pernah dibikin sama kodenya. Semoga nggak yang kayak gitu. Terus kita cek perlindungan repair-nya, masih ada garansi yang aktif atau enggak. Jadi kita cukup memasukkan serial iPhone kita. Nah, dari sini mungkin nanti kita bisa tahu ya. Jadi iPhone kita apakah ada garansi aktifnya. Nah, kalau di sini kita setelah dilihat tanggal pembeliannya valid dan ini ternyata masih aktif garansinya sampai Februari 2022. Jadi meskipun unit Inter lumayan beruntung juga dapat unit ini karena masih aktif garansinya. Dan mungkin kita bisa simpulkan juga kalau misalkan garansinya masih aktif gini, masa pakai iPhone-nya biasanya masih belum terlalu lama. Jadi masih oke lah kalau kita geber. Nah, kode produksinya, production date-nya atau tanggal produksinya ada di Trio Tools juga. Kalian bisa cek umur handphone kalian itu berapa minggu. Jadi untuk checking iPhone ada dua cara. Checking by hardware, kita urut menggunakan kemampuan kita untuk melihat bagaimana kondisi fisik iPhone-nya. Setelah itu kita butuh bantuan juga untuk Trio Tools buat double check lah kira-kira apakah partnya masih oke atau sudah ada yang pernah diganti. Nah, jadi mungkin untuk cara Trio Tools-nya, cara penggunaan Trio Tools-nya sudah sempat aku share di video sebelumnya. Dan aku masih ada janji buat kasih tutorial cara flashing iPhone menggunakan Trio Tools. Ya, semoga nanti bakal membantu kalian juga, karena untuk flashing kalau misalkan kalian dari OTA atau over the air ada resiko untuk baseband kalian itu kena, karena basebandnya kerja 2 kali lebih cepat ya kalau pakai si OTA atau WiFi, apalagi kalau koneksinya nggak stabil, jadi bisa resiko. Jadi kalau saranku sih mending pakai Trio Tools atau dari iTunes langsung, bisa lebih aman dan pastinya baseband kalian juga nggak terlalu ngoyo kerjanya. Nah, jadi itu dulu nih teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sorry ya kalau misalkan ada penjelasan yang loncat-loncat atau mungkin masih belum aku mention di sini. Feel free, kalian bisa tulis aja di kolom komentar buat tips apa yang mungkin bisa kalian apply kalau misalkan beli iPhone unit second, khususnya yang Inter, supaya mungkin yang lihat video ini juga akan belajar dari informasi kalian. Okay? Thank you guys for watching. I will see you next time on the other video. Bye-bye.